Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ali Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saya Hanisa Fazrianti dari kelas 12 Agama ingin mempresentasikan PPT Al-Quran Hadis tentang kepedulian sosial atau membangun kepedulian sosial antar sesama. Yang pertama ada cara mengolah harta secara islami dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Kedua ada dermawan yang bijak, tidak boros dan tidak kikir dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, 29-30. Yang ketiga ada dampak kesombongan karena harta, ada dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 79-82. Dan yang keempat ada keseimbangan dalam meraih kebaikan yang sempurna, ada dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 dan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Yang pertama, cara mengolah harta secara islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi iza anfaqu lam yusyrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qauma. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dalam penjelasan Quran Surat Al-Furqan ayat 67 ini mengisyaratkan tata cara mengelola harta benda. Satu sisi orang yang berlebih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang berhak. Tapi di sisi lain ada batasan-batasan sebagai aturan dalam menafkahkan hartanya, yaitu tidak dianjurkan untuk terlalu boros atau berlebihan sebab itu bisa dikemukakan di kemudian hari ia menyesal karena mengalami kebangkrutan. Kandungan Surat Al-Furqan ayat 67 ini, pertama, ayat tersebut lebih menekankan pada sifat terpuji bagi seseorang yang mengelola hartanya, yaitu orang-orang apabila membelanjakan hartanya baik untuk keperluan pribadi, keluarga maupun untuk orang lain tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kikir, yakni lebih pada pertengahan profesional. Artinya kebajikan itu adalah pertengahan antara sifat yang dua, sementara kedermawanan adalah pertengahan antara sikap boros dan sikap kikir. Dermawan yang tidak boros dan tidak kikir ada dalam Surat Al-Isra ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa banus sabili wa la tubaddir tabziran. Innal mubazzirina kanu ihwanas sayatini wa kana syaitanu lirabbi kuffara. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itulah sangat ingkar kepada. Ayat tersebut mengajarkan kepada kaum muslim untuk tidak terlalu boros atau membelanjakan harta untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan umum. Al-Quran juga melarang untuk berlaku kikir, karena sikap kikir akan menjadikan ketidakseimbangan dalam tatanan ekonomi masyarakat, bisa untuk melahirkan kesenjangan status sosial ekonomi yang akan memicu munculnya kejahatan dan kriminal. Menurut Syekh Syarawi ada dua hak yang harus diperhatikan. Pertama ada hakun maklum, hak yang sudah diketahui kadar dan ukurannya. Yang kedua hakun ghairu maklum, yaitu hak yang ukurannya belum ada atau tidak ada ketentuannya. Quran Surat Al-Isra ayat 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka ma'lulatan illa unukika wala tabsutha kulla basati fatak uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu terlalu tercela dan menyesal. Sungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya.
Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bersikap ekonomis dalam kehidupan dan mencela sifat kikir, serta dalam waktu yang lama melarang sifat berlebihan. Penjelasannya, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa orang-orang yang bukan untuk menafkah atau menyedekahkan hartanya diibaratkan orang yang membelenggu tangannya pada leher mereka masing-masing. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menginginkan kepada kaum muslimin untuk menafkahkan hartanya secara berlebih. Dampak kesombongan karena harta itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 79-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqaraja ala qaumihi fi zinati qala allazi yuridunal hayata dunya ya laita lana misla ma uti qazunu innahu ladu khatin azim wa qala allazina utul ilma wailakumul sawabullahi khairum liman amana wa amilu salihan wala yulqanha ila sabiran wa khassafana bihi wa bidarihil urda fama kana lahu min fitnatin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirina wa asbahal ladzina tamanu mikanahu bi amsi yaquluna wa yakana allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir laula an mallahu alaina la khashafa dan wa yakallanahu la yahlihun lihul kafirun. Artinya, maka keluarkanlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatakanlah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besar bagimu, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Maka kami menanamkanlah Qarun besar rumahnya dan ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadikanlah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan, Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hamba yang menyempitkannya kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya. Atas kita benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Al-Qasas 79 menggambarkan keangkuhan Qarun yang menjadi dalam ayat ini. Kata tersebut bermakna yaitu kepada halayak ramai. Kata tersebut mengisyaratkan betapa Qarun merasa di atas orang banyak. Ayat 80 menjelaskan pendapat mereka yang dikaruniai Allah, karunia ilmu. Pahala Allah bagi orang yang beriman dan amal soleh tidak diperoleh Qarun. Pahala itu diperoleh kecuali bagi orang yang bersabar. Bagi orang yang bersabar. Mengenai penghujung ayat 80, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa itu adalah lanjutan perkaraan yang merupakan nasihat dari orang-orang yang memiliki pengetahuan, namun ada juga yang menilainya sebagai pengajaran Allah kepada hamba-hambanya. Ayat 81 menjelaskan akibat kesombongan dan kecongkakan Qarun, Allah menenggelamkan beserta kekayaan yang dimiliki ke dalam perut bumi. Ayat 82 menjelaskan penjelasan yang terjadi pada orang-orang yang sangat mengharapkan kedudukan dan nasib seperti Qarun. Mereka digambarkan dalam Al-Quran dengan ungkapan kata waikana.
Keseimbangan dalam meraih kebaikan yang sempurna terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal ma'ribi walakinnal birra min amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nubiyyina wa atil mala ala bihi duya al-qawba wal yatama wal masakin wa banis sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa atu zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil basa'i wad-dharra'i hayyinal ba'si ulaika allazina sadaqu wa aulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa kebajikan juga mengantarkan kedekatan manusia kepada Allah, bukanlah menghadapkan wajah dalam sholat ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan yang sederhana mendapat perhatian adalah mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, dalam ayat ini menyatakan bahwa setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung menunjukkan beriman kepada hari akhir. Ciri-ciri orang memiliki kebajikan yang sempurna sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 ini menjelaskan. Pertama, membangun keimanan yang kuat. Perangkat iman merupakan pokok dari segala amal perbuatan untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adalah berbagi dengan memberikan harta, benda yang dicintai, bukan ke harta yang sudah tidak layak pakai yang dipahami banyak masyarakat selama ini. Dan prioritas atas kepedulian adalah sebagai berikut: keluarga atau kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, orang-orang yang lemah ekonomi dan meminta-minta. Dan yang terakhir, mempedulikan hamba sahaya atau dalam konteks kekinian adalah membantu rumah tangga. Ketiga, ada ibadah adloh, yaitu mendirikan sholat dan mengerjakan zakat. Keempat, ada selalu menepati janji. Menepati janji merupakan tanda kebajikan yang sempurna. Terakhir, ada memiliki sifat sabar saat dalam keadaan kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Terakhir ada Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, wala yamuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazi hum an salatihim sahun allazi hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apakah itu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin? Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Penjelasan Quran Surat Al-Maud ayat 7, ayat 1 dan 7 sampai 7. Ayat
Pertama adalah ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa salah satu indikasi pendusta agama adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kaum miskin dan anak yatim. 2. Ketidakpedulian terhadap orang-orang miskin dan anak-anak yatim sama besar dosanya dengan perilaku kejahatan lain, perjudian, perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain. Bahkan lebih besar pendusta agama karena menyangkut dosa sosial. Ketidakpedulian kepada sama dampaknya akan dirasakan sangat lama dan seluruh. Sebab seperti membunuh orang secara perlahan-lahan. Jadi kesimpulannya adalah anjuran kepada setiap orang yang beriman agar mau memperhatikan, memberikan, dan saling menolong, dan Allah akan membalasnya dengan lebih baik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong dan membantu sesamanya. Itu dia presentasi dari saya tentang membangun kepedulian sosial antar sesama. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.